kita pun bisa memberikan manfaat kepada manusia di sekeliling sana, masyarakat, ya, bisa mengajarkan ilmu, memberikan didikan. Kemudian ada tawaran tempat, misalnya di sebuah pesantren, digaji, tempatnya kondusif, kemudian ada tawaran untuk pindah ke sana. Pertanyaannya, sekiranya saya pindah, apakah saya termasuk orang yang tidak bersyukur? Ya, artinya begini, ya, ini tidak ada kaitan perkara bersyukur dan tidak kalau seandainya seperti itu, karena ini kesyukuran itu ada pada hati, tapi ini merupakan pilihan, ya, pilihan. Jadi ketika kita merasa di tempat yang lama itu tidak nyaman, ya, ada sesuatu hal yang tidak nyaman, ya, kemudian kita memilih tempat yang lebih nyaman untuk perkara dunia dan akhirat kita, yaitu kita tidak dikategorikan sebagai orang yang tidak bersyukur. Ya, bahkan apabila memang kondisi memang ada sesuatu yang itu tidak nyaman untuk perkara dunia dan akhirat kita, ya, kita lebih baik hijrah dalam kondisi itu. Kalau seandainya kita tidak bisa mengubah satu tempat yang mungkin ketidaknyamanan itu merusak agama kita, merusak dunia kita, ya, berpindah atau hijrah ke tempat yang lebih baik, itu sesuatu yang lebih maslahat dalam masalah ini. Jadi tidak masalah, ini tidak terkait masalah syukur atau tidak, ya, kalau memang pilihannya itu karena pertimbangan maslahat agama dan dunia kita, ya. Tetapi kalau seandainya misalnya bukan karena pertimbangan dunia dan agama kita, kemudian kita berpindah sementara masyarakat di sana itu membutuhkan kita, ya, itu sesuatu yang kurang tepat. Nasihat saya untuk antum, karena yakin mungkin profesi seperti itu adalah profesi seorang dai, ya, seorang dai yang mungkin mengajarkan ilmu di satu tempat. Sebetulnya, ya, dai itu ibarat petani. Ya, dia lebih nyaman dan senang tinggal di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Tanah yang subur itu adalah tanah yang dicari oleh petani. Sama, seorang dai dia akan lebih memilih tinggal di tempat di mana dia itu bisa banyak memberikan manfaat. Ya, ketika masyarakat itu mungkin di sana itu pemahaman agamanya rendah, butuh bimbingan, anak-anaknya tidak terdidik, itu jauh lebih penting, ya, dan lebih utama kita bersabar di sana untuk memberikan didikan dan contoh-contoh kebaikan di sana, daripada kita hanya mencari aman sendiri. Kadang-kala kan seorang dai itu mentalnya tidak kuat, ya, sehingga dia cari selamat, enak ngajar di pesantren saja, ya, daripada di kampung, ya, banyak tantangan, ya, kemudian banyak halangan. Ingat, ya, seorang dai itu ketika kita ingin mengharapkan keutamaan yang lebih dari Allah, maka kita harus mendapatkan tantangan yang lebih besar juga. Seperti itu. Kalau pertimbangannya karena mungkin perkara dakwahnya, tolong dijadikan sebagai sebuah renungan. Ya, tolong dijadikan sebagai sebuah renungan. Jangan tinggalkan. Kalau semua santri itu berkumpul di pesantren-pesantren, lalu yang akan memberikan didikan agama di tengah masyarakat itu siapa? Yang akan membimbing anak-anak kampung itu siapa? Ya, kalau dai-dainya cuma berkumpul, bergerombol di pesantren-pesantren, ya, kita harus memberikan nasihat kepada mereka, bimbingan. Seberat apapun ujian itu bagian dari cobaan kita, ya. Jadi jangan kita merasa tidak nyaman, ya. Tidak ada, dunia ini memang tidak ada tempat yang nyaman bagi orang yang beriman. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu untuk orang yang beriman memang wujudnya penjara. Pasti banyak masalah. Ya, seorang dai pasti banyak tantangan. Pasti. Tapi yakinlah bahwa jalan kita menuju Allah itu memang jalan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Maka nikmati. Ya, nikmati. Sebagai bentuk ujian dalam dakwah. Itu saja. Jadi ini terkait masalah renungan untuk seorang dai, ya, mubaligh kayak gitu. Jangan hanya mencari tempat aman saja, ya. Pikirkan umat ini membutuhkan didikan, umat itu membutuhkan
terkait dengan masalah syukur. Kalau masalah pertimbangan seperti itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Iya Ustadz, sama-sama. Terima kasih Ustadz. Ya, Afwan. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan semangat oleh Allah, insya Allah ya. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.